teman-teman. Ya, aku kembali kepada gereja Laodikia ya teman-teman. Gereja Laodikia ini pekerjaannya tidak panas dan tidak dingin ya teman-teman. Artinya suam-suam kuku. Maka gereja di Laodikia ini akan dimuntahkan dari mulut Allah. Sehingga gereja Laodikia ini teman-teman satu-satunya gereja yang terima konsekuensi dari Tuhan ya teman-teman. Dia harus ditegur, dia pun harus dihajar ya teman-teman. Itulah gereja Laodikia, karena pekerjaannya tidak panas, tidak dingin, maka dia harus pergi untuk membeli emas murni. Artinya dia harus dimurnikan ya teman-teman. Teman-teman, orang dimurnikan itu tidak enak teman-teman. Kalau kita mengucap syukur saat kita diberkati oleh Tuhan, saat kita hidupnya enak, itu biasa teman-teman. Orang dapat lotre juga seneng ya kan teman-teman. Tapi kalau kita saat menderita, kita susah, kita difitnah orang, kita mengucap syukur, itu baru luar biasa. Itu baru pemenang teman-teman. Itu baru unggul teman-teman. Itulah teman-teman. Makanya gereja Laodikia ini teman-teman, dia harus dimurnikan seperti emas yang murni. Emas itu teman-teman dibentuk menjadi barang yang bagus teman-teman. Ya kalau kita enak, kita diberi punya segalanya, kita mengucap syukur itu hari biasa. Kalau kita diambil segalanya, kita masih mengucap syukur, itu baru luar biasa teman-teman. Aku pernah mengalami itu semua teman-teman. Tuhan pernah ngambil semuanya, tapi aku tetap mengucap syukur ya teman-teman. Ayahku meninggalkan aku, hartaku pun habis teman-teman. Aku tetap mengucap syukur, aku tetap mencari Tuhan. Aku bahkan bilang sama Tuhan, sekalipun aku berjalan di atas duri, aku tetap mencari Tuhan. Itu baru pemenang teman-teman. Itu baru orang-orang yang unggul. Kalau kita jadi orang-orang biasa, orang dunia pun sama. Dia senang, sukacita, itu tidak butuh pembentukan teman-teman. Orang yang dibentuk oleh Tuhan itu orang-orang yang menjadikan orang yang luar biasa. Orang-orang yang biasa ya saat diberkati, hidupnya enak, segalanya ada, kita mengucap syukur itu udah biasa. Tidak ada bedanya dengan orang dunia. Ya, orang dapat lotre juga senang. Main judi juga senang ya kan teman-teman, menang judi. Nah saat kita difitnah ya teman-teman, kita dijauhi, kita disangkal, kita dijelekin ya teman-teman. Orang yang utang kita nggak bayar, kita tetap mengucap syukur, itu baru pemenang teman-teman. Ya, kembali lagi kepada gereja Laodikia ya teman-teman. Dia harus memakai pakaian putih ya supaya tidak terlihat ketelanjangannya. Pakaian putih ini adalah kebenaran teman-teman. Jadi setiap hidup kita harus sesuai dengan langkah kebenaran yang Tuhan inginkan ya. Kalau kita hidup kita tidak bermoral, hidup kita nyeleneh ya teman-teman, hidup kita akal-akalan, ya itu kita telanjang ya. Jadi pakaian putih ini teman-teman, hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan ya, sesuai dengan keinginan Tuhan ya. Kita tidak melanggar norma-norma agama, kita punya sopan santun, punya pendidikan yang baik ya, tidak ngakali orang, tidak nipu orang. Kita hidup sesuai koridor yang benar, baru pakai baju putih supaya tidak lihat ketelanjangan ya, supaya tidak kelihatan ketelanjangannya gitu teman-teman ya. Nah yang terakhir yaitu minyak untuk melumas mata. Minyak itu bisa juga Roh Kudus ya teman-teman. Jadi kita harus minta kuasa Roh Kudus mengurapi kita, supaya kita tahu kesalahan kita, supaya perbuatan kita saat di bumi ini berkenan ya teman-teman. Orang bukan waktu di bumi ya teman-teman, kita harus mulai melihat perbuatan kita ya. Kalau perbuatan kita di bumi aja tidak benar ya, tidak sesuai ya teman-teman, gimana kita bicara surga? Itulah teman-teman. Nah makanya di gereja Laodikia ini Tuhan menegur, Tuhan menghajar ya. Barang siapa dikasihi teman-teman, dia ditegur, dihajar ya. Anak-anak yang dikasih itu pernah ditegur, pernah dihajar. Kalau kita mengasihi anak kita ya, kita tentu mengajari dia, kita tentu mendidik dia, kita tentu menegur dia ya. Kalau dia salah, kita juga menegur dia. Baru itu anak-anak
yang benar. Anak-anak bukan